Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 dan ingin memperkenalkan anggota-anggotanya. Dan di sini kami membahas tentang kekeliruan informal dalam berpikir. Dan anggotanya yang pertama yaitu ada Dita Priscilia Lestari dengan NPM 1950313, Azmi Azara dengan NPM 1950319, Irma Herawati dengan NPM 1950324, Adisti Ayuning Tias dengan NPM 1950332, dan yang terakhir yaitu ada Fitriana Indasari dengan NPM 1950352. Yang akan dibahas dalam materi kali ini yaitu tentang kekeliruan informal dalam berpikir dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada kekeliruan diksi, yang kedua yaitu ada kekeliruan presumsi, yang ketiga yaitu ada kekeliruan ambiguitas, dan yang terakhir yaitu ada kekeliruan relevansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Ayuning Tias dengan NPM 1950332. Di sini saya akan membahas tentang kekeliruan diksi dan contoh kekeliruan diksi pada kalimat. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian diksi. Menurut Keraf, diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan-gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Selanjutnya ada contoh kekeliruan diksi pada kalimat. Pada kalimat pertama, kucing saya meninggal tadi pagi. Pada kalimat tersebut kurang tepat, karena biasanya kata meninggal digunakan pada manusia, dan kalimat yang tepat adalah kucing saya mati tadi pagi. Kata meninggal diganti dengan kata mati. Kalimat kedua, Rini adalah wanita yang manis. Pada kalimat tersebut kurang tepat, karena manis bisa diartikan menjadi sebuah rasa. Dan kalimat yang tepat adalah Rini adalah wanita yang cantik. Kata manis diganti dengan kata cantik. Contoh kalimat ketiga, ini yang dilakukan sopir bus pasca kecelakaan. Pada kalimat tersebut kurang tepat, karena pada kata sopir tidak baku, seharusnya diganti menjadi supir. Dan kalimat yang tepat adalah ini yang dilakukan supir bus pasca kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Herawati dengan NPM 1950324. Di sini saya akan membahas tentang kekeliruan presumsi. Kekeliruan presumsi menurut KBBI, presumsi memiliki arti penguraian atau penggadaian. Kesesatan presumsi adalah kesesatan karena menghindari persoalan. Kesesatan jenis ini sengaja dibuat untuk menghindari persoalan. Macam-macam kekeliruan presumsi. Yang pertama, kesesatan karena pernyataan yang mengundang pertanyaan. Merupakan penggadaian tentang kebenaran dari proposisi atau dari premis yang justru harus dibuktikan. Contoh, komunisme adalah bentuk pemerintahan terbaik karena peduli terhadap kepentingan bersama. Masih harus dibuktikan apakah komunisme itu peduli terhadap kepentingan bersama. Yang kedua, kesesatan karena menghindari persoalan. Sengaja dibuat untuk menghindari persoalan yang dihadapi dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, membuktikan apa yang tidak harus dibuktikan. Yang kedua, tidak membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan. Yang ketiga, menyanggah apa yang sebenarnya tidak dinilai. Yang terakhir, membuktikan sesuatu yang tidak termasuk dalam persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Indasari dengan NPM 1950352. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekeliruan ambiguitas. Ambiguitas sendiri berasal dari kata am yang memiliki arti sekitar atau sekeliling, serta kata agree yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendorong pikiran ke segala arah. Jadi secara sederhana, ambiguitas berarti bahwa kata-kata itu mempunyai arti lebih dari satu, juga disebut dengan homonim. Dalam beberapa hal, kita menemukan kalimat yang bermakna lebih dari satu.
yang umumnya disebut sebagai kalimat yang ambigu atau taksa. Dari segi pemrosesan, untuk pemahaman, kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi karena pendengaran menerka makna tertentu, tetapi terkaan dia salah sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Lalu ada macam-macam ambiguitas. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ambiguitas leksikal, yaitu sesuai dengan namanya, ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai dalam kalimat. Contohnya di sini ada kalimat ini bisa. Makna kalimat tersebut kita tidak tahu. Makna kata bisa di sini berarti racun atau sinonim dari kata dapat. Lalu yang kedua ada ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang menyebabkannya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Contoh kalimatnya adalah pengusaha wanita itu kaya. Kalimat tersebut adalah ambigu karena pengusaha wanita di sini bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan seorang wanita. Lalu untuk mencegah kekeliruan ambiguitas, di sini ada strategi menghindari kekeliruan ambiguitas. Sesat pikir pada hakikatnya merupakan jebakan bagi proses penalaran kita. Sesat pikir karena ambiguitas kata atau kalimat terjadi secara sangat halus. Banyak kata yang menyebabkan kita mudah tergelincir karena banyak kata yang memiliki rasa dan makna yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk menghindari sesat pikir ambiguitas, terdapat strategi sebagai berikut. Yang pertama, kita sendiri harus tetap bersikap dan berpikir kritis terhadap setiap argumen. Yang kedua, kita harus dapat mengupayakan agar setiap kata atau kalimat memiliki makna yang tegas dan jelas. Yang ketiga, kita harus dapat mendefinisikan setiap kata atau term yang dipergunakan. Yang keempat, jeli dan cermat, juga kritis terhadap setiap argumen yang ada. Yang kelima, memanfaatkan keluasan dan menganeka-ragamkan penggunaan bahasa. Lalu yang terakhir adalah mengemukakan kalimat atau kalimat yang tegas dan jelas, atau mendefinisikan setiap kata atau istilah yang kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Azhara dengan NPM 1950319. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekeliruan relevansi. Berikut penjelasannya. Kekeliruan relevansi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi bisa didefinisikan sebagai kecocokan. Relevansi merupakan pengembangan dari kata relevan yang berarti kait mengait, bersangkut paut, berguna secara langsung. Relevansi dikemukakan oleh Sperber dan Wilson dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi bergantung pada kognitif. Komponen kognitif dari teori relevansi memandang proses kognisi sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang relevan. Yang dimaksud dengan informasi yang relevan yakni informasi yang memiliki efek kontekstual terhadap tuturan. Sementara dalam bidang akademis, relevansi bisa diartikan sebagai sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang atau penulis ataupun penerbit dalam memecahkan kebutuhan akan informasi dokumen. Dinilai bila dokumen tersebut memiliki topik yang sama atau berhubungan dengan subjek yang diteliti. Dari pengertian atau kata relevansi yang di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi adalah kesesuaian topik, karena dengan sesuainya topik itu, kita bisa membantu pengarang ataupun penulis dan penerbit dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Perkenalkan, nama saya Dita Priscilia Lestari dengan NPM 1950313. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis kekeliruan relevansi. Yang pertama yaitu ada argumentum ad hominem, yaitu
Kesesatan yang terjadi ketika berusaha agar orang menerima atau menolak sesuatu usul tidak berdasarkan atas penalaran, tetapi karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan atau keadaan orang yang mengusulkan. Yang kedua yaitu ada argumentum ad facudium, yaitu kesesatan ini juga menerima atau menolak sesuatu tidak berdasarkan nilai penalarannya, tetapi karena orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu argumentum ad basulum, yaitu kesesatan yang terjadi jika penerimaan atau penolakan suatu penalaran didasarkan atas ancaman hukuman. Yang keempat yaitu ada argumentum ad mericodium, yaitu penalaran yang ditujukan untuk menimbulkan belas kasihan agar dapat diterima. Yang kelima yaitu ada argumentum ad populum, yaitu kesesatan yang ditimbulkan ketika mengunggah perasaan massa pendengar agar menerima suatu kesimpulan tertentu, misalnya dalam pidato, demonstrasi, dan propaganda. Yang keenam yaitu ada kesesatan non causa pro causa, yaitu kesesatan ini terjadi apabila kita menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal sebenarnya bukan sebab atau bukan sebab yang lengkap. Yang ketujuh yaitu ada ignio ratio eleci, yaitu kesesatan ini terjadi apabila konstruksi yang diturunkan dari premis tidak relevan dengan premis itu. Yang kedelapan yaitu ada argumentum ad ignoratiam, yaitu penalaran yang menyimpulkan suatu kondisi atas dasar bahwa negasinya tidak terbukti salah, atau menyimpulkan bahwa sesuatu konstruksi itu salah karena negasinya tidak terbukti. Selanjutnya yaitu ada kesesatan aksidensi. Kesesatan ini terjadi kalau kita menerapkan prinsip atau pernyataan umum kepada peristiwa atau peristiwa-peristiwa tertentu karena keadaannya yang bersifat aksidental menyebabkan penerapan ini tidak cocok. Dan yang terakhir yaitu ada kesesatan karena komposisis dan defisi. Ada predikat-predikat yang hanya mengenai individu-individu suatu kelompok kolektif. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes.